Hari ini kita akan bikin micro interaction seperti ini. Intro dulu. Halo, selamat datang di video saya kali ini. Kali ini kita akan membuat suatu desain yaitu micro interaction untuk sebuah aplikasi mobile. Akan seperti apa? Nanti kita akan pakai fitur dari Adobe XD yaitu Stage. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, pertama-tama kita bikin dokumen baru seperti biasa. Kali ini saya pakai ukuran 800 x 600. Teman-teman bisa bikin ini sama atau mau pakai ukuran lain juga bebas. Oke, sekarang kita akan cari ikonnya dulu teman-teman. Jadi saya pakai plugin namanya Icons for Design. Oke, kita akan cari icon untuk home. Oke, kita akan pakai ini. Kemudian kita akan cari lagi icon untuk search. Oke, kemudian kita akan cari icon untuk bookmark. Kita pakai ini. Oke, yang terakhir kita akan pakai icon untuk profile. Kita cari dengan keywordnya user. Oke, kita pakai ini. Oke, semua sudah tersedia untuk ikonnya. Kemudian kita akan ganti dulu backgroundnya ini dengan warna F1 FBFF. Oke, jadi agak kebiru-biruan gini ya. Oke, kemudian kita akan bikin untuk tabnya kira-kira 500 pixel kali 100. Oke, kita tengahkan dulu. Kemudian ini akan kita bring to front. Kita tengahkan dulu. Kemudian ini akan kita kasih sini kira-kira 30. Kemudian ini juga kira-kira 30. Oke, kemudian kita set semua. Terus kita klik icon distribute horizontally. Nah, oke. Mungkin agak perlu lebih ke dalam. Oke, kita bikin 50 aja. Kita seleksi lagi, kita klik. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita akan seleksi persegi panjang ini, kita hilangin bordernya. Kemudian kita akan setting untuk radiusnya kira-kira 30 cukup. Nah, mungkin 25 lah. Oke, kemudian biar lebih kelihatan kita akan kasih shadow. Untuk shadownya nggak usah tebel-tebel, mungkin 9 atau blurnya kita gedein. Kemudian warnanya kita akan bikin biru juga. Oke, kira-kira seginilah ya. 685 AE2. Oke, untuk selanjutnya kita akan ganti warna dari icon ini. Kita seleksi dulu. Kemudian untuk garisnya kita akan ganti. Oke, kira-kira 4260 F8. Nah, kita
save di sini aja untuk kita gunakan lagi nanti. Oke, kita akan seleksi lagi, terus kita akan kasih ke atas sedikit. Nah, untuk fungsinya kenapa di ke atasin, nanti untuk di sini akan kita kasih labelnya. Jadi ketika untuk ikonnya aktif, nanti labelnya akan muncul, tapi waktu nggak aktif labelnya akan hilang. Oke, misalnya kita akan kasih label nama untuk masing-masing icon ini. Ini kita hilangi dulu aja biar lebih lebar. Oke, kita kasih home. Untuk fontnya saya akan pakai Nunito. Jadi Nunito ini Google Font, dia gratis. Teman-teman bisa cari fontnya di Google Font atau nanti saya sertakan di deskripsi untuk link font Nunito ini. Oke. Untuk warnanya kita akan samakan sini. Kita akan kecilkan sedikit, kira-kira mungkin 14. Oke, kita akan bikin semi bold coba, atau bold. Oke, untuk bold lebih kelihatan ya. Kita bikin center dulu, kemudian kita copy. Ini akan menjadi search, kemudian kita lagi, ini bookmark, kemudian ini akan menjadi profile. Oke. Nah, untuk memberikan kesan lebih interaktif, nanti kita akan bikin ketika untuk salah satu menu tabnya itu aktif, warnanya akan ungu semua. Jadi kalau yang ini kan cuma bordernya aja, nanti fillnya juga akan ikut jadi warna seperti bordernya. Oke, langsung saja kita bikin. Misalkan ini untuk fillnya kita akan pakai ini. Nah, untuk home ini kita akan agak utak-atik. Nah, jadi ini kita akan kasih warna putih aja, jadi biar kelihatan pintunya. Oke, ini home-nya kelihatan. Nah, ketika home-nya aktif, yang lain akan inaktif. Jadi untuk warnanya kita pilih yang agak pudar. Nah, tapi sebelumnya ini kita masing-masing kita grup dulu biar enak. Kita grup, kita kasih nama home, kemudian ini Kita kasih nama search, kemudian kita kasih nama bookmark, ini kita kasih nama profile. Oke, kita bisa urutkan juga. Jadi biar lebih rapi ya teman-teman. Oke, nah untuk rectangle ini mungkin bisa kita lock dulu biar nanti nggak kegeser-geser. Kita lock sini. Oke, jadi nanti kalau terseleksi dia nggak kegeser-geser. Oke, selanjutnya kita akan bikin ketika button ini kelihatan tidak aktif. Nah, kita langsung saja opacity-nya kita turunin. Untuk masing-masing ini untuk ikonnya kita bikin 30% untuk opacity-nya. Kemudian ini opacity-nya kita bikin 0 atau kita hide aja bisa. Kemudian ini
kita buat 30%, kemudian ini kita hide, kemudian ini 30%, ini kita hide. Oke, kita akan turunin dikit aja biar kelihatan lebih imbang. Oke, 5 piksel ke bawah mungkin cukup ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur dari Adobe XD, namanya adalah komponen. Jadi setiap komponen itu nanti akan bisa ditambah state lagi. Jadi kita akan membuat satu artboard ini lebih interaktif tanpa harus menambah artboard lain. Jadi akan menghemat artboard dari desain ini. Jadi untuk ukuran filenya jadi nanti juga akan lebih hemat memori. Oke, langsung saja. Caranya membuat komponen itu, kita semuanya ini kita grup dulu. Oke, kita grup, kita kasih nama tab aja. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan kemudian make component. Nah, nanti akan ada tandanya garis biru ini teman-teman, kemudian akan ada kayak seperti diamond warna hijau ini. Nah, ini tandanya untuk objek ini sudah menjadi komponen. Nanti di layarnya juga akan ikonnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini default state itu adalah untuk home yang aktif. Nah, sekarang kita akan membuat untuk search yang aktif, kemudian bookmark yang aktif, kemudian profile yang aktif. Oke, langsung saja kita di sebelah kanan ini ada komponen master. Kita klik aja add state, kemudian klik new state. Terus kita kasih nama search. Nah, search ini berarti kan untuk tombol search yang aktif. Jadi untuk ini kita bikin 100%, kemudian tombol label search-nya kita aktifkan. Kemudian ini kita akan bikin 30%. Nah, untuk fill-nya kita akan hilangi. Kemudian home-nya, labelnya juga akan kita hilangi. Nah, ini untuk search yang aktif. Kemudian kita akan lanjut, kita akan bikin state yang baru untuk bookmark yang aktif. Kita tambah aja new state. Kita kasih nama bookmark. Oke, jadi untuk bookmark ini kita akan aktifkan. Ini kita akan tampilkan labelnya, kemudian ikonnya kita akan bikin seperti ini. Oh, untuk yang state search tadi untuk warnanya belum kita rubah ya. Jadi kita akan kembali dulu di sini. Nah, kita akan pilih ini. Kemudian untuk fill-nya kita akan kasih warna ini. Oke, udah ya. Kemudian kita kembali di state bookmark. Di bookmark ini untuk fill-nya kita beri ini. Kemudian di sini kita akan buat 30%. Kemudian labelnya hilang. Oke. Nah, sekarang untuk state yang terakhir yaitu state profile. Untuk state profile ini kita ikonnya akan bikin full. %, kemudian salah satunya kita akan kasih fill. Oke, kemudian labelnya kita akan tampilkan. Setelah itu untuk bookmark ini
akan kita hilangkan, kemudian iconnya kita akan buat tanpa fill, kemudian opacity-nya akan kita bikin 30%. Nah, oke. Kita lihat lagi default state ini, search state ini, bookmark ini, kemudian profile ini. Selanjutnya kita akan prototype di sini. Nah, ini kita akan seleksi dulu default state. Kita akan klik untuk search, kemudian klik panah kecil ini, kemudian destination, kita akan pilih state search. Kita klik sini, destinasi kita akan pilih bookmark, ini kita akan pilih profile. Nah, yang di default state sudah selesai, kemudian kita akan di search state. Nah, ketika kita klik home, dia akan kembali ke default state. Ketika bookmark, dia akan ke bookmark. Kemudian ketika di profile, dia akan menuju ke profile. Oke. Kemudian kita ke state bookmark. Ini kita akan kasih ke default state. Ini kita akan kasih ke search. Kemudian ini kita akan kasih ke profile. Oke, kemudian yang terakhir state untuk profile sama. Ini kita kasih ke default state. Ini kita kasih ke search. Kemudian ini kita akan kasih ke bookmark. Oke, kalau sudah, kita akan kembalikan di default state, kemudian kita akan review. Oke, ini sudah ya. Kita akan coba klik sini. Nah, yang aktif adalah icon search, kemudian labelnya akan muncul. Di sini labelnya hilang. Kita akan pindah lagi, sama. Pindah lagi sama. Kemudian misalkan kita akan acak, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, sini sudah cukup interaktif ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah bikin untuk interaksi di tab. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar desain, khususnya untuk interface. Kemudian pesan saya kali ini adalah gak usah minder atau gak usah sedih, gak usah takut kalau desain kalian itu belum bagus, karena semua pro juga awalnya noob. Terima kasih, saya Adi Krisworo, sampai berjumpa di video selanjutnya.